bermanfaat. Dalil kita, pegangan kita, rujukan kita adalah Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492. Itu dikatakan air minum yang layak konsumsi adalah air yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Seperti ini bening-bening semua. Yang kedua, kata Menteri Kesehatan, air itu tidak TDS-nya itu total dissolved solid, jumlah zat padat yang larut di dalam air ini tidak lebih dari 50. Kalau lebih dari 50 itu kurang bagus. Apalagi nyampe 100 itu ada yang berbahaya. Tidak lebih dari 50. 50 itu maksudnya apa Pak Amir? 50 itu satuannya miligram per liter. Maksudnya kalau air ini, airnya Mas Aku ini 1 liter, di dalam 1 liter itu tidak boleh lebih zat padat yang larut di air itu tidak lebih dari 50 mg. Karena lebih dari situ bisa saja mengandung logam berat berbahaya dan sebagainya. Nah, untuk mengukur itu kita memerlukan alat yang namanya TDS meter. Ini ada alatnya ya. Ini adalah TDS meter. TDS meter itu total dissolved solid meter pengukurnya. Kita hidupkan on. Nah, ini kita celupkan. Pertama Izaura. Nilainya berapa? Ini saya kunci dulu. Nah, biar enak bacanya. Pinter Pak ini. Ketoke. Walah. Besar gitu. Tak ketok. Lukman, baca dulu. 31. Nah, 31 gram per liter. Saya matikan dulu. Karena ini masih ada airnya Izaura di sini, kita keringkan dulu Pak. Jadi jangan nanti malah perbandingannya nggak keluar. Yang kedua ini punya Mas Aku. Berapa ini? Coba baca, ngomong lagi. 75. Tinggi ya? Masku Ya. tinggi 75. Pak Amir kok ini lolos dari BP POM? Karena BP POM itu nggak lihat TDS Pak, dia lihat pH. Jadi standar BP POM itu yang penting pH-nya netral, bagus untuk kesehatan, silakan minum. Tapi ini tadi ketemuan 75. Baik, ini satu lagi. Nah, Honda Grand. Berapa ini? Oh, 100 ya. Seperti itu loh kenyataan. Kalau nanti kita kepingin lihat, ya boleh nanti kalau kita searching di Google Permenkes nomor 492 75 100. Satu lagi ini. Airnya Mas Budi. Ingat, kalau mengukur TDS airnya setinggi ini aja. Karena jangan sampai alat ini kerendam kurusnya di sini. Berapa Mas Sunat? 123. 123. Sayang semuanya. Kira-kira balimu 123 ini. Itu yang air ini Pak ya, yang Es. ya. Air keran. Air keran ya. Nah, sekarang ini air yang merah ini apa ini? Sumur. 150. Bismillah. Alhamdulillah. 300. 298. Enggak salah lihat saya. 300 Hampir 300. Masya Allah. Cuman memang nggak tak konsumsi itu memang buat khusus untuk ini aja. Nyuci. Nyuci. Baik. Jadi kita tuh nggak main-main. Kalau kata Menteri Kesehatan nggak boleh lebih dari 50, kita hanya 31 deh. Tidak lebih dari 50. Maksudnya apa sih Pak Amir Muhammad? Apa bedanya ini kan sama-sama bening ya? Hah? Apa bedanya? Ini bening semua ini. Iya Pak. Tapi ternyata memang di dalam air yang bening itu tersimpan zat padat yang larut yang kita nggak tahu isinya itu apa. Nanti terakhir kita mau lihat rupanya saja. Jadi kalau sebenarnya kita ingin tahu air kita ini isinya apa, ya kita ke laboratorium. Bayar jutaan juga gitu. Magnesium berapa, klornya berapa, mau ya. Tapi kita nggak sampai sedalam itu. Kita hanya mengukur 298. Masya Allah. Ini terus 100. 123. Ini 100, ini 72. 75. 31. Baik, uji yang kedua, Menteri Kesehatan bilang
Air yang layak dikonsumsi itu pH-nya itu pH standar, yaitu 6,5 sampai 10. Saya harus punya buku lain. Jadi alhamdulillah Allah menciptakan air ini ternyata setelah dipelajari oleh manusia dengan ilmunya. Setiap air di muka bumi ini mengandung pH. pH itu adalah potensial hidrogen, kandungan hidrogen aktif yang ada di dalam air. Itu diukur 1 sampai 14. Nah, melihat gambar ini, Mas Umar, air yang baik dikonsumsi itu menurut Menteri Kesehatan adalah pH-nya 6,5 sampai 10 atau 9 di sini. Ini adalah pH netral yang ini adalah alkali. pH tinggi alkali. Nah, adapun yang kuning ini menunjukkan air itu sifatnya asam banget. Apa pengaruhnya bagi kesehatan kalau kita minum di dalam perut kita ini tempat bakteri hidup ini? Nah, yang merah-merah ini sangat berbahaya karena ini berarti airnya itu sudah tercemar radioaktif zat kimia. Yang mana kalau itu diminum ibu-ibu hamil, insya Allah sih rata-rata selama ini anaknya terlahir cacat. Ada yang kakinya nggak ada satu, ada yang kupingnya hilang satu. Tapi di Indonesia ini jarang. Ini kecuali di daerah-daerah industri kimia atau tempat-tempat yang pernah perang. Bom Hiroshima Nagasaki itu Pak, kota Nuklir. Sampai ribuan tahun yang akan datang nggak boleh minum air. Masa. Karena air itu situ itu udah kayak gitu. Nah, untuk menguji itu kita butuh alat. Ini namanya pH tester. Alat ini juga sama dengan ini tadi, itu bisa dibeli di toko-toko alat kesehatan. Jadi bisa dibeli di toko alkes, alat kesehatan. Contoh misalnya di depan rumah sakit Abdul Muluk itu ada banyak toko jajar. Nah, itu jual-jual alat kesehatan. Ini jual di sana. Atau kita beli di toko online bisa. Ada aja pH tester. Nah, ini untuk mengukur pH air karena menunjukkan dengan warna. Yuk kita tetesin 33 Cirolu. Maaf Pak, saya ini bahasa Jawanya agak kacau Pak, karena saya orang Lampung aslinya. Jadi suka yang ganjil ya Pak ya. Nah, sampai ini kurang banyak. Cirolu. Ini kayaknya kurang, harus adil. Biasanya sih saya itu punya saya duduk sih. Tambahin Pak, gimana? Saking nggak adanya saya gini. Nah, ini pH tester Pak. Kalau kita mengenal zam-zam, jadi kangen kita air zam-zam. Air zam-zam itu Pak air terbaik seluruh dunia. Bahkan orang kafir pun mengakui itu air terbaik. Nah, itu kalau di tes pH-nya, itu warnanya kayak gini Pak. Ungu. Makanya warna ininya Izaura ini ungu Pak. Masya Allah. Ini sebenarnya kita susah melihat ininya apa warna aslinya karena karpet kita ini kan warnanya biru. Jadi harus kita angkat Pak. Nah, ini agak kuning, ini agak kehijauan ya. Hampir biru toska ya. Jadi secara pH banyu mugi apik. Ini mau tidak mau karena dua air ini adalah air mineral dalam kemasan yang dijual di pasaran atas izin BP POM, maka mestinya dia warnanya hijau Pak. Mestinya warnanya kayak gini Pak. Wajib hukumnya. Kalau sampai nanti kita ketemu air yang warnanya kuning, itu boleh dibredel dan diadukan Pak ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI. Ini jauh berapa? Jauh. Jadi kalau ada air alkali pH tinggi katanya itu ciri khasnya dia Ungu. Cuma kita jangan ketipu di lapangan. Kadang-kadang ada orang yang jualan cairan sebotol begini. Cairan apa itu kalau dimasukkan di air seteko, dikocok, itu jadi bagus airnya. Jadi itu airnya alkali hebat katanya. Ayo kita tes, dites. Wah warnanya ungu. Air alkali. Dites pakai beras mie dan sebagainya. Itu hati-hati dengan yang begitu karena itu namanya memaksa air yang tidak alkali menjadi alkali dengan tambahan sesuatu. Dan itu berbahaya. Makanya pemerintah mengeluarkan kebijakan setiap air minum alkali dikongkon nulis nih. Minuman pH tinggi hati-hati bagi penderita gangguan penurunan fungsi ginjal dan gangguan lambung.
hati-hati ginjal dan lambungmu, kira-kira gitu. Karena apa? Karena di lapangan banyak produk-produk beredar mengatakan ini air alkali, padahal itu sifatnya namanya itu alkalinitas, memaksa air biasa menjadi alkali. Alkali. Anak muda biasa yang belum lulus pondok disetelin gadan kiai pakai jubah imamah dipanggil kiai, itu kira-kira gitu. Dan itu berbahaya bagi kesehatan kalau ada alkalinitas. Makanya kita tulis di kode. Nah, terus berarti di seorang hati-hati. Panganannya namanya urusan ginjal dengan lambung, wis panganan dia. Karena apa? Dia punya sifat alkali. Baik, ini baru uji kedua. Saya sebenarnya butuh ember bekas, Mas. Ember, Pak. Amit sama siapa? Panjenengan ini sudah kepala berhikmat. Ada uji ketiga kita mau lakukan adalah ini, Pak. Jadi kalau secara pH ya katanya ini airnya pH-nya netral, tapi nyatanya juga kan enggak gitu. Malah bagus yang ini secara pH. Kalau dia air seperti Sprite, Fanta yang sudah Itu berwarna, minuman namanya kan. Jadi air minum dengan minuman beda. oh beda ya Pak ya? Oh. Mizon Pak, Mizon. Mizon. Apalagi itu yang apa? Pocari Sweat segala. Teh botol, teh kotak itu minuman. Minuman. Itu bukan air. Itu udah nyata-nyata air yang dicampur. Harusnya berapa, Pak? Begini. Yang mingguan. Ya. Itu nyata-nyata bahwa itu adalah air yang dibuat untuk minuman. Jadi nggak bisa dikatakan sebagai air minum. Oh, gitu. Tapi untuk minuman, iya, tapi itu minuman ya. Saya juga kadang-kadang susah ya tata bahasanya. Berarti nggak boleh diuji Pak Amir. Ya ngapain uji minuman? Kan kita ujinya air minum. Iya. Baik, ada uji ketiga. Kita kepingin sebetulnya air minum yang kita minum ini mampu membersihkan racun-racun dalam badan. Karena apa? Hidup di zaman sekarang ini Pak, semua itu serba racun masuk badan kita. Apa saja? Pewangi, pewarna, ya kan? Penyedap. Walaupun kalau kita makan mie instan itu, apapun mereknya, mesti penyedapnya ada, pengawetnya, macam-macam. Termasuk ibu-ibu kita kalau belanja sayuran, lihat sayurannya mulus Pak, nggak ada yang dimakan ulet. Apa juga kalau ada bolong-bolong. Mulus, kenapa? Kok ulet-ulet pada nggak mau makan daun yang seger itu? Karena selama penanamannya semprot terus. Apa itu? Pestisida. Termasuk saya punya kebiasaan kalau pagi ngebantu istri saya hikmat dan di dapur, yaitu membantu istri masak. Kerjaan saya itu tukang goreng ikan asin. Istri saya beli ikan asin sekilo, tiap pagi saya goreng agak banyak, separuh untuk saya sarapan, separuh untuk kucing. Ya kita mau sedekah pagi. Nah suatu hari kucing ini reang, berisik, nggak ketahan-tahan, nggak sabar. Padahal belum digoreng. Akhirnya saya lemparkanlah yang mentah. Maksudnya biar mereka diam dulu. Mendekat saya tuh pergi, nggak ada yang mau makan itu. Kata saya, apa sombong kucing ini? Ya namanya ikan asin mentah lah. Tikus itu lebih mentah dari segala macam mentah. Makanya kucing, sombong kucing ini. Ada apa ini? Kata istri saya, pasti ada sesuatu di ikan itu. Kami belum sadar waktu itu. Padahal akhirnya lama-lama kita baru tahu. Saya juga setua ini saya baru tahu beberapa bulan yang lalu kenapa Gusti Allah itu menciptakan laler. Laler Pak. Iya Pak Jan. Dimakan orang iso kan. Bikin masalah aja kan. Paling nggak kita tahu Pak, kalau istri kita belanja ikan di pasar, maka saya bilang katakan, pilihlah ikan yang paling banyak di lubung laler. Belum apa? Itu tandanya ikan itu murni, belum diolah sesuatu. Nanti borak Pak, borak. Pengawet mayat ya. Borak, formalin. Jadi rata-rata ikan di pasar itu kalau nggak di lubung laler mesti ada. Karena sudah fitrahnya laler mesti nyari yang mambu Pak. Nah kalau secara mambu saja ayah ikan itu enggak, ini mesti ada sesuatu. Maka ada gunanya juga Allah ciptakan laler. Nah itu yang masuk ke badan kita Pak. Apa saja? Pewangi, penyedap, pewarna, apalagi itu, borak, pestisida, formalin. Ini 4 tetes, 4 tetes. Pak. Kenapa kau pakai obat merah? Kenapa kau pakai obat merah? Obat merah atau beta aja?
Ini adalah betadin Pak. Dia di dalamnya itu mengandung zat namanya iodin. Iodin ini mewakili sifat racun, karena itu racun, nggak boleh. Ini obat kuat, nggak boleh kemakan. Nah, saya ingin mengambil iodinnya itu adalah racun. Nah, kita ingin lihat seberapa efektif air minum kita itu mampu membersihkan racun. Ini ada 4 tetes tadi. Udah bening Pak? Bening. Segaris. Masya Allah. Kemudian punya mbah aku ini. Bahaya aku nguning. Masih kuning Pak. Nguning. Udah. Keren. Udah keren. Masih juga kuning. Banyumu. Banyu Mas Budi. Di. Biru ya. Oh biru ya. Kuning lah. Podo ae Mas Budi. Ya, kalau di sini ya. Ini ya. Hah? Sama yang Jadi- jual ini loh. Berarti apa maksudnya Pak Amir? Ah, berarti air minum yang kita minum selama ini kur. Nah, bahasa Jawanya gitu. Kur. Kur. Kur ngilangin ngelak tok. Hanya menghilangkan haus saja. Iya benar. Ada juga sebenarnya air yang Allah turunkan ke muka bumi Pak, namanya air hujan. Air hujan itu sebetulnya air kosong. Maksudnya apa? Air kosong, nggak ada isi. Seperti halnya bayi dilahirkan oleh ibunya, itu suci Pak, nggak ada dosa. Nanti orang tuanya lah yang menjadikan dia Ya. Yahudi, Nasrani, apalagi itu kan. Maksudnya apa? Air yang diturunkan Allah dari langit itu kosong. Tapi begitu dia turun, jatuhnya ke sawah jadi air apa Pak? Jadi air sawah. Turun ke laut jadi air laut. Turun ke comberan, maaf, jadi air comberan. Begitu dia jatuh ke pegunungan, masuk ke dalam batu-batu vulkanik, keluar melalui mata air, jos gandos, itu namanya air pegunungan. Jadi sebenarnya air dari Allah itu, hujan itu kosong, tergantung tempat turunnya. Nah, jadi kalau ini ya panjenengan mesti legowo menerima nasib, dapat tinggal di sini, ya kan? Dapat air berbau mataram. Nanti kita lihat. Jadi secara efektivitas untuk menghilangkan racun, alhamdulillah Izaura ini sebagaimana yang kita ceritakan tadi, ini kan racun semua ya, belum hilang nih. Dan itulah bergelas-gelas yang kita Kur tadi. yang kita ngilangin saja. Iya ngelangi haus ae. Kalau bahasa Jawanya botol itu apa Pak? Gendul ya? Minum bergendul-gendul. Ternyata nggak ada manfaat menghilangkan racun. Kur menghilangkan Ngelak. Gur. Gur. Baik, ada satu lagi. Ini uji keempat dan ini yang paling medeni Pak. Masya Allah Mas, meden. Mas Budi harus ikhlas menerima kenyataan. Masya Kalau air minumannya Mas Budi ini Ojo. tadi ada 123 Ojo pindah loh Mas Budi. per liter. Engko pindah omah gue. Dawan parah malah tadi. Itu apa sebenarnya? Kita ingin lihat. Nek jerone ki ono jin. Jin iki medine kaya apa? Kita mau lihat. Saya ada satu alat lagi namanya electrolyzer. Ah, ini dulu. Karena alatnya cuma 2 pasang. Tolong diulur lagi ke sini. Dipanjangin. Baik, ini ada alat namanya electrolyzer. Electrolyzer ini adalah satu alat yang digunakan atau berfungsi untuk mengurai zat-zat padat yang terlarut di dalam air yang secara kasat mata, secara zohir, ora ketok. Lihat nih, 14. Itu sama semua warnanya, bening semua, menyegarkan. Tapi kita nggak tahu ada zat padat yang larut di dalam air itu yang hanya bisa kita lihat dengan menguraikannya, yaitu pakai alat yang namanya electrolyzer. Alat ini juga bisa panjenengan beli di toko-toko alat kesehatan. Di toko alat kesehatan bisa dibeli dan harganya juga murah, paling sekitar 75.000. Alhamdulillah. Udah mendengar azan. Ini kita lanjutkan. Allah. Presentasi
fermentasi ini efektifnya 1 jam. Ini baru 20 menit. Kita tunggu sekitar 5 menit, 3 sampai 5 menit tergantung dari keadaan. Kalau dia sudah membahayakan, akan terjadi ledakan besar. Waduh. Hentikan, Pak. Insya Allah. Sambil ini saya sampaikan sedikit. Air minum yang baik diminum itu tidak mengandung logam berat. Itu kata Menteri Kesehatan. Logam berat? Apa maksudnya logamnya berat? Ya, maksudnya logam berat itu semacam zat besi dan kawan-kawan yang berbahaya bagi badan. Ciri air minum yang tidak mengandung logam berat. Bahaya ombean itu. Ciri air minum yang tidak mengandung logam berat, kalau dia diberi electrolyzer begini, dia tidak panas, nyantai saja. Air minum, air hujan itu air kosong. Kalau dikasih electrolyzer begini, 3 hari 3 malam juga tetap adem kan? Nggak ada masalah. Nanti kita tes Izaura. Tapi ini ada 4 macam air depan kita. Ada AMDK, air mineral dalam kemasan, dan ada air lokal. Kita mau lihat. Kalau dia gelasnya sampai panas, itu berarti dia mengandung logam berat yang amat sangat berbahaya. Bisa meledak itu kayaknya. Sampai hitam gitu. Sumur gitu. Air sumur itu. Air sumur. Cuma aku nggak konsumsi itu enggak. Enggak. Aku minta masuk ini yang air ini. Izaura kita ambil gandengannya ini aja. Jangan. Meledak. Itu kalau semakin lama hitam ya. Hitam itu. Coba pegang Pak. Apa yang terjadi? Panas betul ya? Nah, nanti kita lihat dia akan mengendap. Nah, kita akan membaca endapannya. Memang kita bukan orang laboratorium, karena kalau mau tahu betul kita ke laboratorium. Tapi karena kita menggunakan alat sederhana, kita membaca. Waduh, Mas Budi nganggu nganggu video ke. Oh iya ya. Kedelengan kok tenang ae lah. Iya. Iya kan ndeleng gue kira. Seninya itu. Maaf nanti kan ada iklan lewat. Ini betul-betul lah Pak Umum. Model Pak tadi berapa? 209. 209. Hampir 300. Iya. Saya pernah ketemu begini di panjang 400 Pak. Mos. Baru 10 detik sudah langsung kita mati. Sehingga keluar semua zat-zat padat yang ada di dalam itu. Maka orang yang punya rumah hanya bilang pantas Pak kalau kami minum ini. Dada kami Sisa. 1 gelas yang ibu minum ya kayak gini. Nah nanti kita baca setelah dia agak ingin mengendap. Jadi Zaura ini Pak, kalau kita selama ini mengkonsumsi air seperti itu dia bisa meruntuhkan Pak ya? Iya. Di Kalau dalam. tidak dia mendetok racun-racun yang Iya, masih iya, tersisa iya. di usus, tersisa di badan. Ya untuk ngebilas bahasa gitu. Lumayan. Ini harus. Nah, siapa yang suka minum aku Pak? Enggak. Bapak minum aku satu gelas. Aku leren lah saiki. Coba pegang gelas. Wow ya. Leren lah. Sedang ya. Masih isi mending waktu itu. Nah, sekarang kita membaca. Hah? Kita Enak tahu. kuah itu. Isi mending Lihat, tapi. Pak. Warna apa aja yang ada di situ Pak? Ada hijau, Ada hijau, kuning, coklat bukan kuning. ada coklat ini. Kayak kopi luwak white kopi itu. Nah, kita ambil yang paling maksimal, yang paling banyak adalah hijau. Nah kita baca di sini Pak, hijau itu berarti dia mengandung purun peroksida atau klorin. Apa pengaruhnya kalau itu diminum? Nih, menyebabkan penyakit ginjal Pak. Kemudian sistem saraf pusat ini gampang pikun. Kemudian bahan karsinogen ini
bikin kanker Pak. Menurut saya, jadi saya boleh mengatakan kalau kita terlalu banyak minum itu, ini yang terjadi. Aqua tadi. Aku ya katanya. Bukan. Masku. Punya aku ini Pak. Hah? Masku. Nah, ini apa ini? Ini punya Mbak Glenn. Grand. Baklen. Lebih banyak orangnya itu kan? Orange. Orang itu mengandung besi peroksida Pak. Wow. Menurut saya, pertanyaannya, kenapa itu lolos dalam pasaran? Pasaran itu hanya melihat apa tadi? pH. Maksudnya mau minum Honda Grand, satu gelas yang Anda minum itu sebenarnya yang Anda minum. Dan ini wallahi kita bukan rekayasa alat. Ini alat boleh panjenengan beli di toko-toko Alkes. Jadi siapapun boleh beli alat itu dan silakan tes masing-masing. Apa penyebabnya besi peroksida itu? Kalau kita hidup terus, ini keseimbangan metabolisme, macam-macam ini, badan nggak pernah beres. Dan ginjal, gangguan air seni, apa itu, anyang-anyangan, sakit kencing gitu. Terus ada yang itu ada hitam-hitamnya, kalau itu berarti dia mengandung kalsium karbonat. Jadi kalau suatu hari kita ketemu satu keluarga yang banyak gangguan kesehatan, jangan-jangan air. Boleh nah, kalau ada model-model kayaknya Mas Budi ini, boleh lawan nah ini. Iki apa iki Pak? Nah itu, apa iki? Karet besi itu. Tinggal kayak gula ada di ku. Iki apa iki? Es dawet. Dawet. Nah ini Pak, nah boleh dipegang gelas. Agak anget, iya. Saya biasa saja. Kenapa? Pak, itu Izaura. Jadi yang formulator Izaura ini namanya Pak Robi. Apa yang dibutuhkan badan kita dari air itu ada dicukupkan di dalam Izaura. Yang kelebihan yang bahaya dibuangi. Tapi kan masih ada air warnanya. Iya benar, itu warna mineral yang ada di dalam air ini. Kalau nggak ada warna, itu berarti air kosong, air hujan. Itu Pak. Ini yang tengah ini Pak Robi. Beliau yang menemukan dengan anugerah ilmu dari Gusti Allah, beliau jadi formulator menemukan air terbaik ini. Makanya apa yang dibutuhkan badan kita? Itu Karena air badan apa ya? kita itu Pak 70% isinya air. Ingat Pak, badan kita itu 70% isinya air. Jadi kalau air yang kita minum itu nggak beres, berarti nggak beres badan kita. Izaura tadi mana? Ini Zaura. Boleh nggak? Enggak panas ya. Tidak ada logam berapa. Tapi ada mineral, iya itu mineral yang ada di dalam air. Itu Mas Budi tadi. Ini punya Mas Budi. Hit. Oh, Yang ini ya, yang Lumut. Ini sama dengan yang ini dua ini. tak ombe iku. Tak ombe iku. Tiap dino. Ya, Lumutan tuh mana? Mas Yunar, badan kita ini 70% isinya air. Jadi kalau Mas Yunar Ini. berat badannya 50, berarti sekitar 35 kilo itu air. Yang 15 kilo itu ada daging, urat, tulang, kuku, rambut. Nah, bahkan tulang kita yang keras, Mas Lukman, itu 22% isinya air.